Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Khairul Hidayah dengan NIM 200301006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Evaluasi Program Hafalan Al-Quran di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon dengan menggunakan model CIPP. Program hafalan merupakan program khusus di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon. Setiap kegiatan dalam program ini semaksimal mungkin dapat meningkatkan kemampuan santri dalam menghafalkan dan memahami isi Al-Quran. Setiap santri yang mengikuti program ini diharapkan dapat mampu menyelesaikan hafalan juz 30 dengan baik dan benar. Proses pelaksanaan hafalan Al-Quran di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon ini sangat penting untuk dilakukan evaluasi. Penelitian ini dilakukan dengan kualitatif dengan maksud memperoleh data dan menganalisis tentang penerapan dan kebijakan evaluasi program di tempat terkait berdasarkan ruang lingkup evaluasi program. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumen. Penelitian ini dijabarkan bahwa evaluasi program hafalan Al-Quran dibagi dalam 4 evaluasi. Yang pertama, evaluasi konteks, yaitu program hafalan yang memiliki tujuan berupa visi dan misi. Tujuan adalah membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Evaluasi input, yaitu kompetisi yang dimiliki oleh musyrif atau musyrifah yang mempunyai hafalan sangat baik, sedangkan untuk santri mempunyai tipe kemampuan hafalan dan bacaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang 3. Evaluasi progres, yaitu pelaksanaan program hafalan Al-Quran berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah diprogramkan oleh lembaga. Yang keempat, evaluasi produk, yaitu pencapaian target hafalan santri telah berjalan sesuai target. Selalu ada penambahan hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh santri di setiap bulannya. Penelitian ini merekomendasikan agar program hafalan ini tetap berjalan dengan catatan ada beberapa perbaikan. Kita masuk di metode penelitian. Yang pertama, paradigma dan jenis penelitian. Paradigma penelitian dilakukan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian dilakukan penulis adalah penelitian lapangan berdasarkan ruang lingkup studi spesialis maupun inters. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kependidikan. Lebih rincinya adalah penelitian di evaluasi program pendidikan. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan manajerial atau manajemen, yaitu pendekatan yang sistematis karena pengelolaannya yang teratur melibatkan unsur-unsur yang terdapat dalam proses evaluasi program. Dan yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Direktur pondok menjadi subjek primer dalam penelitian ini, kemudian musyrif santri, masyarakat, dan mungkin melibatkan pihak yang lain. Bila diperlukan, fenomena berlangsung kegiatan hafalan Al-Quran menjadi objek dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Metode analisis data. Pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan yaitu memberikan gambaran tentang suatu gejala atau suatu masyarakat tertentu. Analisis ini menyajikan deskripsi tentang subjek penelitian berdasarkan variabel yang didapat dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan dari tingkat keyakinan harus maksimal. Pengertian evaluasi program. Menurut Suplemen dan Skinfed, evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan proses penyediaan informasi yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai sebuah tujuan yang nantinya akan menentukan kualitas dan didasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu pembuat keputusan. Tujuan dan manfaat evaluasi program. Program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi, maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dan terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan, evaluasi yang diperoleh dari kegiatan. Evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program karena masukan dari hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan dan kebijakan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Prinsip-prinsip evaluasi program itu ada 5. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, adil dan objektif. Yang keempat, kooperatif. Dan yang kelima, praktis. Program hafalan Al-Quran. Pengertian program hafalan Al-Quran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi program dalam penelitian Nurul DKK adalah sebuah rancangan mengenai asa dan usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya. Akan dijalankan yang dimana dikatakan program adalah sebuah rencana kegiatan yang telah disusun agar dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan. Menghafal Al-Quran merupakan suatu aktivitas yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Al-Quran sangat berbeda dengan menghafal kamus atau buku. Dalam menghafal Al-Quran harus benar tajwid dan fasih dalam melafalkannya. Standar program hafalan digunakan sebagai tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan standar dari lembaga Quran. Macam-macam metode hafalan Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran ada beberapa macam. Yang pertama, metode klasik, dan yang kedua, metode modern, dan yang ketiga, metode menghafal Al-Quran. Kita masuk di kesimpulan. Sistem dan cara digunakan untuk menghafal diserahkan kepada kreativitas dan kecenderungan masing-masing santri itu sendiri. Sebagai alternatif bisa ditempuh dengan cara konvensional, yaitu membaca secara berulang-ulang ayat yang akan disetorkan, menghafal melalui tulisan, yaitu menghafal ayat yang akan disetorkan dengan cara menulis di kertas atau papan tulis. Setelah dirasa ingat, tulisan dihapus dan ditulis ayat berikutnya, dan seterusnya. Menghafal dengan menyimak bacaan orang lain, yaitu menghafal dengan perantara bacaan orang lain, baik menyimak bacaan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan, hendaknya santri belum berpindah pada ayat yang baru sebelum ayat lama diulang, sebagai dan seterusnya. Target hafalan selama mengikuti program adalah 30 juz dibagi 3 juz setiap satu semester, dimulai dari juz 30, 1, 2, dan seterusnya. Baik, demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.